membayar utang dulu. Yang diutamakan adalah membayar ke kreditur. Kenapa seperti ini? Ini ada di Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi kalau semua orang bubar, usaha bubar, harus dibayar dulu, hutang-hutangnya harus dibayar dulu. Pertama, hutang ke siapa? Nah, Anda sudah dapat kan pelajaran Undang-Undang hak mendahulu ke negara. Harusnya ke negara ya. Tapi sering orang pajak ketinggalan. Sehingga yang menang adalah biasanya kepada kreditor. Paling sering adalah misalnya hutang ke, yang pertama adalah hutang ke negara seharusnya. Kedua adalah ke pegawai. Jadi kalau bubar, gaji ke pegawai harus dibayar terlebih dahulu. Hutang ke pegawai dibayar terlebih dahulu. Ketiga, ke kreditur. Kreditur pertama adalah kreditur yang sifatnya account payable, hutang dagang. Kedua, barangkali yang terakhir itu adalah bank, hutang kepada finansial, hutang kepada lembaga finansial. Itu jadi urut sesuai dengan neraca itu. Current liabilities, long term liabilities, urutannya seperti itu ya, dibayar ya. Oke. Jadi itu diselesaikan dulu. Setelah itu dibagi habis. Oke, contoh yang pertama tentang ya, urut-urutannya harus ini dulu, membayar hutang ke kreditur. Nah, ini lihat kalau nanti kalau ketemu materi kuliah tentang penagihan pajak, ada hak mendahulu dan negara di sini berarti negara nomor 1, kreditur nomor 1 negara. Itu ada di Undang-Undang PPSP, Undang-Undang Penagihan Pajak. Oke, kedua, bayar ke partner. Jadi setelah sisa dibagi ke partner. Oke, ya. Sampai di sini dulu. Setelah itu kita membahas likuidasi sederhana. Likuidasi sederhana maksudnya adalah ini gampang aja ini. Maksudnya gampang ketika kondisi perusahaan bagus, baik, ada sisa dibagi rata. Nah, selesai kan? Kondisi perusahaan bagus, ada sisa dibagi rata. Ini istilahnya dijual. Jadi sistemnya bukan semuanya dilakukan dijual semua terus baru dibagi uangnya, bukan seperti itu. Cara pendekatannya adalah ini, lihat, non cash aset 30 bisa dijual 25, artinya rugi sebesar 5 ya, bagi ya, sudah dapat penjelasan tadi. Itu sistemnya. Jadi kalau ada rugi langsung segera dibagi. Gimana kalau ada gain? Nanti kita lihat kalau ada gain apakah dibagi juga atau enggak. Sama, kalau ada gain langsung dibagi ya. Lihat ini, yang dijual adalah ini belum kelihatan di sini ya. Poinnya di materi ini adalah yang simple liquidasi sederhana, simple liquidation adalah ketika masih ada sisa. Ketika masih ada sisa seperti ini, 37 sisanya ya. 37 dibagi 37 dibagi dengan dua pihak ini, whole dan ya, intinya masih ada sisa dibagi. Kenyataannya banyak likuidasi, banyak ketika pelaksanaan likuidasi, ketika perusahaan sudah hancur-hancuran, perusahaan sudah menderita rugi banyak. Kalau menderita rugi banyak gimana ketahuannya? Ketahuannya ketika muncul di sini, ketika muncul debit capital, istilahnya kapitalnya debit. Kapitalnya harusnya kan di sebelah kredit. Ternyata ini kapitalnya muncul di bagian negatif. Kenapa seperti ini? Kita contoh langsung ke bagian belakang ya. Oke, lihat di sini. Oke, lihat di sini aja. Lihat di sini, oke. Lihat di sini. Coba lihat bahwa di sini
Coba Anda mungkin bingung ya, kenapa bus 50% cuma 50, max 30, ini 20 tapi punya 130. Ingat, ini adalah perjalanan sepanjang perusahaan itu beroperasi. Jadi sepanjang tahun, mungkin saya ini nggak pernah mengambil unitnya. Karena tidak melakukan di awal. Atau film ini memiliki keahlian sehingga mereka lolos mendapatkan ini enggak ya. Tapi kalau perjalanannya sini istilahnya ini adalah akun yang bukan akumulasi sepanjang urusan korporasi. Jadi mungkin Anda bingung apa 50% bisa 50 ini sepanjang aktivitas tempat sendiri banyak melakukan withdrawal ya. Atau yang menanggung kerugian sebagian banyak. Sedangkan ini yang nggak aktif, kalau dia nggak aktif ketika mau dilikuidasi, ketika mau dilikuidasi, ketika mau dilikuidasi, tentu saja dia paling banyak atasnya dan dia nggak ngapain bahkan saja. Jangan yang ini barangkali bisa aktif sepanjang operasi sehingga kapitalnya punya betul barangkali ya. Tapi semestinya segitu itu alasannya. Kenapa berbeda? Sehingga menginginkan salah satu konsep mungkin saya tujuannya negatif. Kalau kita bagaimana? Kalau negatif sudah tadi. Kalau ini debit kan dikonsumsi atau faktor intinya dari materi sekarang kalau likuidasi adalah ya ingat likuidasi adalah setiap terjadi ada uang harus dibagi ya. Kenapa setiap ada uang harus dibagi? Karena beberapa aset ya ternyata ini ya. Ini ada semakin ingat cara-cara ini terjadi semakin ke atas semakin liquid, artinya semakin ke bawah semakin aset semakin tidak liquid, artinya semakin sulit dijual. Inilah yang mendasari kenapa ada karena biasanya ya ini bisa diubah, gampang diubah PS kalau receivable kan receivable 37.000 ya bayar. Ini adalah apa itu yang bisa secara gampang diubah uang. Ketika tidak diubah menjadi uang, sudah ada uangnya, langsung dibayarkan barangkali. Nah, ini istilah terakhir biasanya adalah ketika sudah sah sulit untuk diubah menjadi aset. Kenapa? Karena biasanya ini pasar sehingga yang dibeli biasanya ketika dijual waktu untuk jualnya ketika sudah mencapai beli sudah betul-betul beli misalnya sudah tempo untuk pembayarannya. Jadi aset kalau nilai pasar biasanya sulit untuk bukan ya tidak atau tidak bisa cair bisa dijual dalam beberapa kan nggak mungkin dijual dalam modal ya. Oke. Kalau nggak tiga bahas soal sistem modal yang lainnya nggak modal ada selesainya. Akhirnya dipraktekkan tujuan bahwa ini mendukung awal-awal terbaik untuk dijual ya. Makanya kalau misalnya asetnya ingin bisa mungkin mendekati harga yang paling kalian inginkan. Oke. Pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana cara membaginya ke negara uang? Kenapa di sini misalnya ada Ken, ada apa Ken beberapa uang? Karena sekarang ini ya ada cash distribution plan, ada ranking, ada pemerintahan. Ya.
pada peringatan ini menunjukkan bahwa Anda sudah paham ini tadi. Jadi intinya di sini adalah ketika sudah sadar ini sudah ketika mau membayar ketika ada uang, mana dulu yang dibayarkan, mana dulu yang berhak. Yang berhak adalah yang semacam penghargaan bagi yang memiliki kapital tinggi. Oke, sini hitungnya besaran ya. Misalnya kita nilainya tertinggi. Kemampuan untuk mengabsorpsi menanggung ada di konten ini. Jadi intinya kalau ada konten ini, kalau buat uang pasti ada teman-teman untuk selesaikan. Dua adalah telaten keren. Ini paling ya paling aktif dan paling banyak itu baru seperti ini. Kapitalnya secara persentase semakin kecil. Lihat. Jadi kira-kira uang benar-benar 80 udah selesai. Dibagi di sini si CDF bisa menanggung 80. Kalau sampai 800 seperti ini lah urutnya ya. Ketika kerugiannya sampai menyentuh ini berapa ini? 80, 120, 800. Ketika 80 execution plan. Jadi intinya di sini ini kenapa hitungan hasilnya seperti ini hitungan secara hukum menunjukkan bahwa ada pengaruh dari si ini selama ini nilainya 100. Jadi semacam penghormatan aja. Artinya kalau perusahaan ini sampai ruginya melebihi gimana ya kalau misalnya kalau ruginya sampai melebihi 1.200 ini misalnya segitu 1.500 ada yang bisa melanggung kan gimana dibagi berdasarkan persentase yang dengan sampai pribadi. Jadi angka ini menunjukkan bahwa ini dasar untuk kerja. Jadi dasar untuk mengganti pembagian menurut ketika ada uang harus dibagi penyakitnya berdasarkan kegiatan ini. Kalau tidak dapat mengumpulkan sampai 30 ya. Ketika ada lagi dibagi dua ini ketika sudah selesai maka tinggal kan masing-masing serahkan. Oke. Jadi sampai itu sekarang istilahnya set payment. Set payment ini menurutnya karena tadi ada salah satu pihak yang memiliki debitnya modalnya debit, modalnya dalam kondisi debit, istilahnya defisit. Ada set payment. Ini memastikan bahwa uangnya dibagi sesuai dengan tadi. Oke, kita lihat sekarang. Dua tahun kisah modal. Oke, ini. Jadi kita lihat ya. 335. Terus ini dibagi dua. Ya, kita sudah paham jadi ini kalau kita satu yang satu yang tidak menggunakan secara tahap, artinya langsung dijual, biasanya loss
langsung dijual, asetnya bisa dijual sehingga aset berapa 160 dari mana 160 ini aset karena asumsinya jadi sentimen ini ketika uang diasumsikan asetnya tidak terjual terlebih dahulu oleh satu berasal dari sangat sulit penjualan building ini tetap dijual sehingga kita harus yang adalah kita loss ini dibagi dari 30 20 order loss apa bisa di order loss ini oke order loss asumsikan $10 order loss ini maksudnya ya ketika ada yang digunakan untuk likuidasi misalnya menyewa seorang operator menyewa seorang yang handle masalah pembagian ini misalnya order loss kan nanti kerjanya ya jadi kita sudah yang bubar kita butuh biaya lagi nih untuk menyewa pengacara misalnya menyewa kurator ya, untuk mencatatkan masalah likuidasi ini itu nyewa kan harus disediakan uang disediakan uang sebesar 10 ini dasarnya apa ini kita tekan dasar ini intinya apa sih intinya di Amerika itu berlaku setiap ada tindak itu harus sesuai dengan janjian ya. Jadi di Amerika itu seperti ini undang-undangnya beratur seperti ini gimana kalau undang-undangnya gimana kalau di dalam prakteknya tidak undang-undang ini ya. Betul barangkali tapi biasanya harus sepakat dengan undang-undang ini undang-undang harus diterapkan di Amerika apakah bisa saya nggak yakin biasanya masalah perjanjiannya belum selesai tapi sudah ada lebih keterikatan dan di Indonesia undang-undangnya macam-macam kalau di Amerika makanya istilahnya uniform partnership semua bentuk partnership bersama tim sebuah luar incorporated masuk di sini kalau di Indonesia jelas ya tapi bisa ada persetujuan DPR perasaan materi itu limited partnership ada persetujuan ada usaha dagang yang baru ada kita undang PT undang-undang ini belum ada sehingga pada untuk ini dagang apa alami di Indonesia ya oke lanjutkan jadi kalau jelasinnya apa jelasinnya untuk apa biasanya kurator atau pemasaran yang menjelaskan masalah jadi perantara kegiatan ini kita ini untuk menyelesaikan visual likuidasinya ini ya. Oke. Jadi ini 35 dibagi dua sudah pada jadi tadi 70 artinya jika ada 70 artinya uangnya seluruhnya untuk nen berapa untuk nen kan vulnerability-nya paling rendah atau paling tidak vulnerable-nya di sini dia karena dia tidak banyak aktivitas biasanya kalau aktivitas kapital uangnya untuk ketika itu dia berhemat kalau berhemat wajar dong dia dapat uang dulu uang ketika likuidasi itu logikanya ya. Jadi dapat 70 dari 70 kalau ada kondisinya seperti ini 80 sama 10 ini agak ini ada jualnya agak lama 10 harus selesai dulu ada DPR dulu tadi punyanya jadinya aset max terus dulu maxnya maxnya awal dulu ya saya dulu ini maxnya selesai dulu
Ketika ada waktu 70 harus dibagi menjadi ini seluruhnya untuk net. Waktu 70-nya 80 dari mana 80 dari ya 80 dari bagi 10 kalau saya bagi bayar. Oke, ini PPB dulu ya, PPB dulu. Oke. Ketika negosiasi bertahap, ketika dilaksanakan negosiasi bertahap, artinya jualnya secara bertahap, biasanya apa dulu kita lihat di sini itu intinya jualnya adalah pasti yang cair itu dulu akan receivable dan teritori. Ya. Akan receivable dan teritori cairkan dulu, baru penyampaian kewajiban. Artinya tahap 1 ketika semuanya sudah ketika cash dulu, tahap 2 ketika cairan ini dulu, ketiga setelah itu baru rekrutmen baru yang ke atas. Nah ini tanya dulu ini apa? Google kan sebenarnya aktif apa yang muncul karena ya bacanya dia bilang kejadiannya kenapa karena ketika ini ya ketika kejadian perusahaan atau ada faktor pas masuk pasti tujuh duit. Kalau muncul biasanya dampaknya ke sini. Dampaknya ke sini. Masalahnya ini 40 dari mana? 40 pasti di bagian atau pasar baru sore mereka sudah di atas. Ini adalah kondisi kita sedang dalam operasi. Kita membubar tanggal 1 Desember 2016 nih. Akhir tahun masing-masing biasa sehingga sudah kita bubar aja. Ketika Desember tahun bubar, maka pertama adalah harus dicarikan dulu nih. Kalau lihat ini. Heran kenapa ini kualitas receivable intinya mereka kalau receivable terkumpul semua. Jual inventory ternyata laba. Ingat bahwa laporan keuangan adalah revenue dikurangi GPS dikurangi GPS. Artinya harga inventory beda dengan harga jual. Makanya di sini muncul gain. Ketika gain sebesar 40 bagi atau loss bagi juga. Ya offset ini berbeda punya kewajiban daripada rent meminjam. Rent harus bayar di sini dijamin. Ini rent pinjam dan jaga harus dikeluarkan di sini. Setiap ada loss dan profit loss harus kita bagi-bagikan perjanjian 50 ini. Oke. Pertama kondisinya adalah ketika ini ya ketika yang dijual udah aset yang liquid. Ini adalah utang liquid dan jual inventory. Ya di sini uangnya ternyata seluruhnya untuk ini gimana nih 720. Oke 720 dibagi 50 ya. Akhirnya mendapatkan segitu ini. Uangnya ternyata jatuhnya ke kenapa ke semua karena full di rankingnya tadi siaran paling rendah saya jadi paling istilahnya paling nambung lah kalau kita yang langsung sehingga ketika share agak jelek-jeleknya ya yang banyak dia kalau ini kebanyakan mobil lihat nih ini 30% aja 360 ini 50% 30 jangan bilang ini ya ini adalah perbandingan ini jalanan mulai dari awal berdiri sampai mau dibebankan ya kondisi kapital ini.
Oke. Setelah itu baru jual ke setelah itu baru penjualan aktif tetap. Tetap juga mana Pak? Aktif tetap. Jual teman-teman tetap. Ini ya. Ini jual tetapnya nilainya 860. Dari item jualnya juga dari item dari terakhir barangkali ya dijual. Ini buat inventory pasti ini. Ini aset pastinya. Bisa inventory lihat ya. Equipment net plan equipment ya, inventory 100 dari 400 ya. Dari kedua jual 400, benar kan nih? Iya, ini 400 ya. Yang pertama dijual masih untung, yang kedua karena sudah lama, itu dari lama jual aja ya. Nilainya udah lainnya tanahnya ya. Equipment sale, equipment dijual lainnya terjual nggak? Tanahnya terjual nggak 100 ini. Ini tanahnya belum jual yang belum jual tanah di sini ya. Jadi kondisi per 1 meter ini tanah masih belum dijual nih, masih ada yang saya sebutkan 400 ya. Ada nih 400 nih. 400 ini kira-kira apa nih 400? Set apa yang belum dijual nih? Tanah sampai apa nih? Tanah sama equipment 300 ya sini. Oke, intinya sudah tahap. Ada kondisi akhir tahun, kondisi kan ya. Ini sebenarnya selesai nanti sampai April baru tanahnya dan inventory-nya sudah jual equipment berapa jadi kota-kota Disneyland sama apa tadi dan kira-kira apa Disneyland dan tenang berapa ya kira-kira ini masih ya. Intinya setiap kali terjadi ini bubar. Kalau gimana? Kita lakukan pencairan secara bertahap. First Januari akhir Januari itu dibagi seperti ini. Bulan Februari dibagi lagi dapatnya seperti ini. Nanti ini pasti lagi sampai kira-kira kita habis asetnya nol dan intinya sudah dibagi sampai 0 semua barangkali. Jadi ini bisa berlangsung ya. Ini nggak dilanjutkan. Intinya ada beberapa di sini bahwa setelahnya ketika ada uang harus dibagi. Bagiannya sesuai dengan ranking lagi. Ini kesimpulan plan bermain berperan dalam hal pembagian keuangan di sini. Ya, kesimpulannya seperti ini. Sisanya seperti ini. Kalau ada sisa seperti ini. Jadi kalau seperti ini. Oke, kesimpulan schedule seperti ini. Insolvensi, ini kalau insolvensi gimana kalau ternyata sampai terakhir perusahaan lebih banyak tantang daripada ada aktiva wajib daripada aktiva. Ini ya opsinya ini. Biasanya ini menuntut sampai ke pengadilan untuk bankrupsi. Ketika perusahaan bankrupsi, ketika perusahaan dalam bangkrut, maka akan seluruh keuangannya dijual, dikuidasi, dibagikan. Mana kalau ternyata masih ada sisa, opsinya adalah pilihannya menerima aja bagian bayaran ya apa adanya. Kedua, melihat kekayaan partner.
yang paling solvent siapa di luar yang paling punya uang mana di luar. Undang-undangnya mengatur subsidi atau bisa secara bagi-bagi di sini settlementnya ya, penyelesaiannya. Kalau orang hutang dia boleh menuntut sampai ini istilahnya di undang-undang diatur bahwa kalau para partner ini memiliki uang, kalau partner ini memiliki uang, kalau partner ini memiliki kekayaan, ini bagus untuk level safe. Apakah masalahnya bangkrut? Juga dipilih dulu. Kalau misalnya partnernya nggak bangkrut, maka dia memiliki kewajiban bayar. Akhirnya gimana bayarnya? Ya bisa terserah nanti partner ini berunding lagi, diskusi lagi, bagi lagi untuk apakah dibayar salah satu pihak apakah secara proporsional dengan misalnya settlement tertentu nih.